yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bimana taqwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muktun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Ceramah terbaru dari Pak Qurtubi, Buya Qurtubi. Nah sekarang Pak Qurtubi ini ketika bicara tentang polemik nasab, dia tidak lagi berbicara dari segi dalil atau adu argumen, adu kitab nasab, tetapi sekarang dia sudah mulai berbicara tentang personal Kiai Imam. Mungkin dia sudah lupa bahwa dia pernah berjanji untuk menerbitkan kitab nuklir ya. Mana kitab nuklirnya? Sudah banyak orang yang menunggu kitab nuklir yang bisa menghanguskan tesis Kiai Imam, bisa menghanguskan kajian Kiai Imam. Kok sampai sekarang ditunggu-tunggu masih belum keluar juga nuklirnya? Ya memang karena para pembela nasabah Alawi ini sekarang sudah mulai kesulitan untuk bisa menjawab kajian Kiai Imam, apalagi bisa mendatangkan kitab-kitab sezaman. Untuk menjawab 12 pertanyaan saja mereka kesulitan. Ini kok ngomongnya mau bikin nuklir ya. Ini kan aneh. Karena memang puncak dari pembelaan mereka, membela nasabah Alawi itu mereka hanya mentok pada ulama-ulama terdahulu. Semua mengisbat nasabah Alawi. Walaupun tidak mengisbat ya dikatakan diisbat. Terutama ulama-ulama Nusantara, tidak ada yang menolak nasabah Alawi. Tidak menolak, bukan berarti ya mengisbat. Jadi mentok-mentoknya itu yang dijadikan rujukan sekarang ini. Nah untuk Buya Qurtubi ini sekarang tidak lagi berbicara tentang argumen dan dalil, tetapi sudah mulai ke privasi Kiai Imam. Sudah mulai ke arah personal. Memang kalau kita perhatikan dari para kabib-kabib Alawi ini, ketika sudah mentok tidak bisa menjawab kajiannya, maka larinya kemana? Larinya ke personal. Siapapun yang berbicara tentang nasabah Alawi dan merugikan mereka, mereka akan serang itu secara personal. Ya cobalah kita perhatikan Kiai Imam, Roma Irama, Bapak Mahfud MD, Guru Gembul, apalagi mereka menyerang secara personal. Mereka pikir dengan cara menyerang personal itu bisa menyambungkan nasab mereka. Justru rungkatnya ya semakin dalam, karena dari sisi catatan mereka sudah tidak nyambung, sejarahnya juga sejarah zong. Ketika tes DNA-nya juga plat G. Wah. Nah, ketika menjawab tesisnya, dia memfitnah, memframing pribadi, personal pribadi. Berarti secara kajian kitab nasab, secara kitab-kitab sejarah, secara DNA, secara akhlakul karimah, mereka rungkat semua. Nah, untuk Pak Qurtubi ini, panglima dari para mukibin, ya jadi ya duplikasi sempurna terjadi. Ya menduplikasi para kabib-kabib Alawi, terutama junjungan kesayangannya Pak Rizik Syihab. Dikatakanlah Pak Rizik Syihab itu adalah pejuang yang ikhlas, yang sangat berani, sampai berani mengorbankan jiwa, tidak takut di penjara. Itu bukan seorang pejuang yang berani, tapi itu ulama kriminal. Kalau kriminal ya biasalah berurusan dengan penjara, dengan hukum, itu biasa. Itu bukan sebuah resiko dari perjuangan. Seperti halnya maling, itu bukan dia berani keluar masuk penjara, tetapi karena memang pekerjaannya memang beresiko masuk penjara. Jadi bukan sebuah keberanian. Lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPLA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut jangan. Ini babnya bab pegang nasab, pesanannya ini panjang. Kan? Ini kan baru kali ini saya buka.
Karena ini sangat luar biasa. Akhirnya, karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, Pelatina, Bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli. Tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI, salah tempat. Datanglah. Diantar dengan Habib Hasan, diantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Dabulan, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan itu. Sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPRA. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilgub Tangerang. Setelah Pilgub Tangerang terjadi 2019. Sebelum 2019, imam besar kita masih di Mekah. Ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Rauf Cikupa. Karena pada saat itu Al-Fakir sebagai Dem daerah, Kiai Palu sebagai ketua DPRD, ketua DPD, Pak Sidi ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran, karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan. Dengan resiko di penjara, resiko segala macam. Fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah tidak. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir. Orang mau dipecat, itu masih sopan kita, disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada, saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri. Itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini, semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil. Muhammad dhalul mudillul mutakabbirul anid. Fa idza ataku dalail wal barahid takabbar 'anil haqq wa 'ajjaba bi nafsihi wa ra'yihi bal qala wa in afal muftun wa in afal muftun wa in afal muftun wal iyad billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil, minta dalil, dikasih dalil, minta debat, disiapkan, bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangkang ke sana kemari. Betul? Wa ajaba bi nafsi wa ra'yi, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bimana takwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in afdal muktun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan